Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Pembina, yang terhormat para pengurus, yang terhormat rekan-rekan semua anggota Asosiasi Kompar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Widianto, yang kronologisnya pada rapat pada tanggal 18 Juli kemarin kita bersepakat untuk menjerumuskan saya menjadi ketua asosiasi yang baru. Di sini sekalian saya memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya ditunjuk sebagai ketua yang baru di asosiasi Kompar yang sebelumnya dipegang oleh Bang Andi, yang kemudian beliau pada saat ini naik menjadi pembina, dewan pembina di asosiasi kita. Kemudian di posisi wakil yang sebelumnya diduduki oleh Bapak Insinyur Hadi Triyoga dan Pak Ibrahim. Nah, kebetulan pada saat ini Bapak Insinyur Hadi Triyoga ditunjuk menjadi ketua koperasi kita yang baru terkait dengan pengunduran diri Pak Agus Mulyana, dikarenakan beliau harus mundur karena posisi beliau pada saat ini. Kemudian di posisi tersebut digantikan oleh Sintua, oleh suhu besar kita Pak Sumardi dari Jongkong, yang saya yakin, saya percaya beliau mempunyai semangat yang sangat luar biasa untuk kebersamaan, untuk kemajuan asosiasi kita bersama. Kemudian di wakil 2 masih ada wakil yang sebelumnya, Bapak Ibrahim, Bapak Raja Beting kita. Kemudian di posisi sekretaris diduduki oleh Bang Jarki yang ganteng, kemudian Mbak Uci. Di posisi bendahara ada Kak Yuli dan Kak Mila. Nah, itu struktur organisasi kita yang baru hasil dari rapat tanggal 18 kemarin. Nah, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah terutama ucapan terima kasih yang sangat besar untuk pengurus yang sebelumnya, terutama untuk Bang Andi, Pak Ketua yang sebelumnya yang sudah membawa asosiasi, yang telah memberikan kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa untuk asosiasi. Nah, mungkin di awal ini di kepengurusan yang baru, kami selama sebulan ini akan mendengarkan, kita akan melihat dulu, terutama kita akan menampung segala masalah, segala keluh kesah, segala kendala-kendala yang kita hadapi bersama selama kita berasosiasi. Saya menyadari tingkat optimisme terhadap asosiasi sangat rendah, tingkat pesimisme yang sangat tinggi. Boleh saya bilang, kita bisa mengatakan betul, saya setuju dengan mungkin yang ada bilang, apa kerja asosiasi, hasilnya apa, ikut nggak ikut asosiasi ya sama saja, seperti itu. Nah, saya menyadari hal itu sangat besar terjadi di antara kita. Nah, mungkin kita akan kembalikan ke misi utama asosiasi dulu. Pembentukan asosiasi kita bersama adalah kita ingin meningkatkan kesejahteraan anggota asosiasi pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Nah, untuk mencapai misi tersebut tentu saja kita jabarkan dalam sebuah visi-visi yang akan kita lakukan untuk pencapaian misi asosiasi. Beberapa hal visi yang sudah tercapai diantaranya, yang pertama kita masalah legalitas asosiasi, dan itu sudah tercapai, kita mempunyai legality sekarang, kita sudah berbadan hukum. Yang kedua, masalah koordinasi dengan stakeholder yang ada di pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan komoditas yang memang pada saat ini kita fokus adalah pada masalah komoditi keraton, dan itu sangat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk para pengurus, terutama Pak Ketua yang sebelumnya. Dan yang kemudian visi yang berikutnya yang akan kita bangun bersama adalah masalah kualitas produk. Nah, bicara tentang kualitas produk keraton yang saat ini menjadi produk yang kita tangani pada saat ini, dan tujuan utamanya adalah untuk ekspor. Nah, tentu saja kita memiliki beberapa standar, beberapa kualitas mutu yang harus kita penuhi dalam memproduksi
kratom. Nah, berbicara tentang produk kratom, kita mempunyai 3 hal yang ingin kita bentuk di dalam produk kita. Apa saja 3 hal tersebut adalah, yang pertama, kratom harus safe atau aman. Yang kedua, kratom harus efektif atau bermutu. Yang ketiga adalah acceptable atau diterima. Nah, kita akan bahas mungkin sedikit dulu satu persatu. Nanti kita akan bahas lebih detail mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah masalah safe. Safe sendiri artinya adalah aman. Aman artinya kratom ini sendiri aman. Produknya dari zat aktifnya adalah aman. Bahkan dari AK kita sudah mendapatkan data bahwa kratom ini aman dikonsumsi, lebih aman dari produk-produk lain yang mempunyai efek sejenis dengan kratom dari zat aktifnya sendiri. Aman yang akan kita bentuk adalah kratom ini terbebas dari 3 bahaya. Apa saja 3 bahaya itu? Yang pertama adalah bahaya fisik, yang kedua bahaya mikrobiologi, yang ketiga adalah bahaya kimia. Nah, contoh bahaya fisik yang akan kita hilangkan di dalam produk kratom adalah contohnya pecahan-pecahan saringan atau benda-benda lainnya seperti ada benang, ada plastik. Yang bahaya fisik ini kalau kita mengkonsumsi kratom itu akan berbahaya hanya sebatas fisik, hanya akan terluka secara fisik. Nah, itu nanti kita akan bahas secara detail. Yang kedua adalah bahaya mikrobiologi. Bahaya mikrobiologi ini akan memberikan efek resiko terhadap mikrobiologi. Nah, pada saat ini yang sedang booming adalah E. coli dan Salmonella. Kita akan membuat produk sesuai dengan standar, sesuai dengan SOP. Kita akan membuat produk secara sanitasi dan higien. Dan saya yakin pada saat ini, dan saya melihat sendiri bahwa di level-level kita sudah menerapkan itu. Tinggal kita melaksanakannya lebih lanjut dan kita memberikan kepada yang lain, transfer of knowledge, kita ajarkan kepada yang lain sehingga kita bisa memproduksi produk yang memang betul-betul sesuai standar sanitasi dan higien, sehingga produk kita bebas dari bahaya mikrobiologi. Bahaya yang ketiga adalah bahaya kimia. Pada saat ini yang sedang booming, yang saat ini sedang disorot adalah tingginya kadar timbal atau lead atau PB. Nah, sebenarnya ada 4 standar logam berat yang harus kita hilangkan di sana atau kita awasi di sana, yaitu PB, CD, Hg, dan arsen. Nah, nanti kita akan bahas itu lebih detail berikutnya. Nah, kemudian standar kratom yang terakhir adalah acceptable. Acceptable ini adalah keberterimaan. Tentu saja dalam hal ini adalah keberterimaan masalah kesejahteraan, masalah harga. Harga kratom yang diterima oleh level petani, di level pengepul, di level eksportir, dan tentu saja di level buyer. Nah, itu nanti akan disetting semuanya, akan kita berbicara bersama-sama untuk acceptable masalah harga ini di dalam koperasi. Tentu saja fokus kita di asosiasi adalah kita memproduksi kratom tadi yang sesuai dengan standar, yang aman, bermutu, dan diterima. Safe, efektif, dan acceptable. Saya menyadari di tiap-tiap tingkatan kita, di tiap-tiap anggota kita itu mempunyai masalah masing-masing dengan kendalanya masing-masing. Di asosiasi kita ini sangat lengkap. Petani kita ada, penggiling kita ada, pengepul kita ada, eksportir kita ada. Tentu saja di setiap lini mempunyai masalah-masalahnya sendiri. Nah, di awal kepemimpinan saya ini, saya akan mendengarkan dulu setiap masalah yang ada. Kita akan berbicara bersama-sama, kita akan cari akar masalahnya dan kita akan selesaikan. Kita akan berdiskusi untuk mencari jalan yang terbaik untuk kita semua. Saya yakin di asosiasi kita ini sangat luar biasa, petani-petani yang sangat luar biasa, penggiling, pengekspor yang sangat luar biasa. Kita tinggal mengkonekkan itu semua menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa mendorong produk kratom ini menjadi komoditas unggulan di Kalimantan Barat. Mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan.
Dan di kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengucapkan selamat Idul Adha bagi yang merayakan. Semoga semangat pengorbanan dari Nabi besar, dari Nabi Ibrahim yang rela berkorban, menjadi semangat kita semua untuk kita lebih rela berkorban untuk asosiasi, untuk kebersamaan kita semua. Dan yakinlah bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan akan membalasnya dengan berlipat-lipat. Mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Ke depan kita akan segera melakukan pertemuan kembali untuk membahas segala masalah-masalah. Kemudian kita akan membuat program kerja, dan kita akan juga menyegarkan di dalam seksi-seksi kita. Kemudian kalau misalnya, silahkan di-upload di grup atau WA secara pribadi kepada saya tentang masalah-masalah mungkin yang selama ini kita hadapi, dan kita akan diskusikan bersama. Mungkin itu, salam kenal dari saya, salam kompar, tetap semangat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.